wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Andin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai IP address dan subnetting dari materi Cisco. Pada video sebelumnya kita sudah memahami atau sedikit mengenal mengenai IP address. Jadi, IP address itu apa sih? Kita bahas sedikit. Jadi, IP address yaitu merupakan suatu pengalamatan pada suatu jaringan yang terhubung ke dalam internet. Jadi, setiap device komputer dari HP pasti memiliki yang namanya IP address. Karena IP address merupakan alamat atau identitas suatu device untuk dia bisa saling berkomunikasi. Nah, sekarang kita bakal membahas IP address dan juga subnetting. Nah, kalau subnetting itu apa sih? Subnetting adalah upaya atau proses untuk mencegah sebuah Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat jaringan skala cukup luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP kelas A, B, C yang sudah diatur. Jadi sebelum kita membahas mengenai bagaimana sih menghitung subnetting atau IP address, kita bahas IP address kelas full dan classless. Kelas full adalah sistem pembagian IP yang menggunakan kelas tetap A, B, C, dan D, dan E untuk menentukan network ID dan host ID tanpa memperhatikan subnet max tambahan. Sementara classless adalah sistem yang tidak lagi terikat pada kelas IP tertentu, melainkan menggunakan CIDR. CIDR itu apa sih? CIDR singkatan dari Classless Inter-Domain Routing untuk menentukan network dan host dengan prefix contoh /27 contoh /27/20 dan lain-lain. Subnet max adalah identitas atau batas wilayah dari sebuah jaringan IP. Network atau blok subnet subnet alamat pertama dalam subnet berfungsi menandai jaringan host, alamat IP yang dipakai perangkat PC, server, dan lain-lain dalam jaringan. Broadcast alamat terakhir dalam subnet digunakan untuk mengirim pesan ke semua host dalam jaringan. Subnet max ada 1286432168442 dan 1. Network atau blok subnet ada 256, total IP sama dengan X, 2N sama dengan N. Broadcast H-1, broadcast H-1 sama dengan B. IP 192.16.12.90/27. Nah, di sini bisa kita lihat ada router dan dua switch. Masing-masing mempunyai PC, ada lokal kiri dan lokal kanan. Log subnet bisa dianalogikan sebagai beberapa ruangan yang berbeda dalam sebuah gedung. Misalkan ruang 1 dan ruang 2, lalu ruang 3 dan ruang 4. Itu mewakili setiap network, yaitu jaringan yang berbeda. Perangkat yang berbeda di dalam blok subnet yaitu jaringan yang berbeda. Perangkat yang berbeda di log subnet atau satu network dapat saling bertukar data dan berkomunikasi secara langsung karena jaringan yang berbeda. Nah, jadi ini belum bisa berkomunikasi dengan lokal kanan ya teman-teman. Contohnya, komputer
di network 1 tidak bisa langsung mengetahui atau menerima data di komputer 2, seperti siswa di ruangan 1 tidak mengetahui pelajaran di ruangan 2. Untuk menghubungkan perangkat di dalam satu subnet yang sama digunakan switch. Switch berfungsi menghubungkan beberapa perangkat yang berbeda di dalam jaringan atau blok subnet yang sama, agar bisa saling bertukar data satu sama lain. Sedangkan router berfungsi sebagai penghubung atau network yang memiliki blok subnet yang berbeda, sehingga perangkat jaringan benar dapat saling berkomunikasi. Nah, di sini kesimpulannya, switch menghubungkan dalam satu subnet atau network. Router juga menghubungkan beberapa subnet atau network yang berbeda. Tanpa router, perangkat subnet yang berbeda tidak dapat berkomunikasi secara langsung. Selain router, terdapat teknologi lain seperti routing, switch, film, dan troubleshooting yang digunakan untuk menghubungkan serta mengatur komunikasi antar jaringan. Kita lanjut ke CIDR. CIDR itu singkatan dari Classless Inter-Domain Routing. CIDR adalah metode untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan alamat-alamat IP tanpa mengikuti sistem kelas tradisional seperti kelas A, B, dan C. CIDR memiliki istilah lain yaitu Supernetting yang memungkinkan pengelompokan alamat-alamat IP dalam subnet yang lebih besar atau lebih kecil dari yang biasa. Tujuannya dalam mempermudah penulisan dan pengelolaan subnet max dengan menggunakan notasi yang lebih ringkas. PLSM atau Variable Length Subnet PLSM atau Variable Length Subnet Max. Sementara itu, PLSM adalah pengembangan lebih lanjut dari konsep subnetting tradisional. Di dalam PLSM, subnetting dilakukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan untuk setiap subnet, sehingga memungkinkan penggunaan subnet yang lebih efisien daripada subnetting klasik. Pada PLSM, setiap subnet bisa memiliki ukuran subnet max yang berbeda, tergantung pada jumlah host serta sesuai dengan kebutuhan masing-masing subnet tersebut. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan IP address yang lebih efisien dalam jaringan yang besar dan kompleks. Nah, sebelum kita mempelajari CIDR, di sini kita bisa lihat dulu Nah, sebelum kita mempelajari CIDR, yang bisa kita lihat dulu di sini ada 8 bits. Tambah 8 bits, tambah 8 bits, tambah 8 bits, 8 kali 4 sama dengan 32. Jadi 32 bits. Nah, contoh formal IP-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, setiap angka pada IP address merupakan bilangan desimal dengan rentang 0 sampai 255 bits atau slash-nya. Nah, pada penulisan IP address sering terdapat satu angka yang bertanda garis miring atau slash. Jadi garis miring itu slash. Misalnya 192.168.1.1 /24. Nah, angka 24 itu disebut break bits yang menunjukkan jumlah bits yang digunakan setiap identitas, misalkan identitas jaringan network dan menentukan jaringan subnet atau cuma alamat IP-nya, alamat IP dalam jaringan tersebut. Nah, contoh break bits yang digunakan ada banyak, mulai dari 24, 25, 26 sampai 30. Nah, itu kelas full dan kelas slash. Sebelumnya ada CIDR digunakan konsep classful addressing yang membagi jaringan menjadi kelas A, B, sampai E.
Kelas A itu jaringan yang besar. Kelas A itu jaringan yang sangat besar. Dan untuk kelas B itu jaringan yang menengah. Untuk kelas C itu jaringan kecil, kata LAN, jadi local area network. Nah, untuk kelas D itu multicast. Dan yang terakhir E, yaitu eksperimental. Saat ini yang paling sering digunakan yaitu kelas A, B, dan C. Sedangkan kelas D dan E itu jarang digunakan. CIDR merupakan konsep kelas addressing yaitu pengamatan IP yang tidak terbentuk pada kelas jaringan dan lebih fleksibel. Dalam pembagian alamat IP, konsep CIDR itu digunakan untuk menentukan jumlah alamat IP dalam satu jaringan subnet max yang digunakan pembagian jaringan dan efisien. Dan CIDR. Dengan CIDR, jaringan dapat menyesuaikan jumlah IP sesuai kebutuhan sehingga penggunaan alamat IP menjadi lebih hemat dan efektif. Nah, kesimpulan yang kita bahas barusan, IP address terdiri dari 30 bits yang dibagi menjadi 4 angka setelah tanda break bits. Nah, disebutnya break bits digunakan dalam CIDR untuk menentukan ukuran jaringan, jumlah alamat IP, dan subnet max yang digunakan. Ini kita perhitungkan CIDR. Kita sudah tahu, Kak. Di sini kita perhitungkan CIDR. Kita sudah tahu kan CIDR itu artinya classless interdomain routing. Nah, di sini adalah metode yang digunakan untuk menghitung prefix atau silent atau jumlah bits pada sebuah IP address. Nilai prefix pada CIDR itu berkisaran dari 0 sampai 32. Karena IPv4 terdiri dari 32 bits. IP address memiliki 4 oktet. Setiap oktet memiliki 8 bits. Contohnya yaitu 192, 168, 16, 10/25. Pada contoh tersebut, angka prefix 25 yang akan dihitung dalam CIDR. Rumus dasar CIDR. Nilai subnet pada kelas C yang sering digunakan adalah prefix, yaitu nilainya /25 atau 28, /26, 2655, /27, dan 32, dan lain-lain. Untuk /25 nilai subnetnya yaitu 28, yaitu menentukan subnet max prefixnya 25. Nah, berarti 24 bits pertama yaitu 255, 255, 255. Nah, hubungan dengan kelas IP cara konsep lama yaitu untuk kelas A 255.0.0.0. Untuk kelas B yaitu 255.255.0.0/16, dan untuk kelas C 255.255.255.0/24. Nah, karena prefixnya itu /25, berarti setelah 24 mereka masih termasuk jaringan dari kelas C. Jadi kesimpulannya CIDR berfokus pada menentukan prefix subnet max dan jumlah alamat IP dalam suatu subnet. Lalu untuk Violet MS digunakan untuk menagih tagihan dan rinci. Network address, host address, broadcast address, jumlah host yang digunakan. Kita lanjut. Di sini ada IP 192.16.12.1/27. Nah, di sini juga ada IP 192.16.12.90/27. Nih, kita akan mencoba ini ya teman-teman. Kita lanjut saja.
subnet MAC 128.62.32.16.8.42 dan 1. Network atau blok subnet ada 256, total IP sama dengan X, 2N sama dengan N. Host ada 2H, 2H min 2 sama dengan H. Broadcast H tambah 1 sama dengan B. Ada di network keberapa IP di atas? Nah, ini ada IP 192.16.12.110/25. Subnet MAC 128.62.64.32.16.8.421 sama dengan 255.255.255.128. Network atau blok subnet ada 256, total IP sama dengan X, 2N sama dengan N. 128/2. Host ada 2H sama dengan 2H min 2 sama dengan H. 126. Broadcast ada H tambah 1 sama dengan B 127. Ada di network keberapa IP di atas? IP 192.16.12.110/25. Kita tambahkan dulu IP-nya ya teman-teman. Nah, untuk yang ini PC 0 kita akan menambahkan IP-nya 192.16.12 terus titik 1 ya teman-teman. Oke. Nah, untuk yang ini kita 224. Kita close saja ya teman-teman. Terus kita lanjut ke PC 1 teman-teman. Kita masuk ke ini desktop, terus pilih IP. Kita masukkan IP-nya 192.16.12 2 ya teman-teman. Oke. Terus kita gantinya jadi 24. Nah, kalau sudah kita sambungkan dengan kabel. Terlebih dahulu gak usah pakai switch ya. Jangan dulu pakai switch. Nah, ini seperti ini kita akan mencoba ping PC 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, kita command prompt, kita tulis ping 192.16.12 terus 2 ya teman-teman. 2. Oke. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kita lanjut ping PC 0. Kita command prompt ping 192 16 12 terus 1, sorry teman-teman. Kalau sudah seperti ini berarti sudah ya teman-teman. Oke, kita akan mencoba menggunakan 3 PC dan 1 switch ya teman-teman. Kita hapus dulu kabelnya. Nah, kita rapihin dulu. Tambahin 1 PC lagi. Terus 1 switch. Nah, ini. Seperti ini ya teman-teman. Kita sambungkan dulu semuanya pakai kabel yang ini. Nah, seperti ini semuanya ya, kita sambungin. Aduh. Kita tambahkan IP untuk PC 3 ya teman-teman. Kita tambahkan IP-nya, kita masukkan IP-nya 192.16.12 3. Oke, kalau sudah kita tambahkan ini 224. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan mencoba sedikit menjelaskan fungsi switch.
Switch berfungsi untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan. Namun, switch hanya dapat meneruskan komunikasi antar perangkat yang berada dalam jaringan yang dapat dijangkau secara langsung. Jika perangkat pada subnet itu berbeda, maka diperlukan router untuk menghubungkan dua subnet tersebut. Nah, begitu teman-teman. Nanti kita akan menambahkan satu router dan kita juga akan menambahkan membuat topologi seperti ini di sebelah kanan di sini ya teman-teman. Oke, kita akan coba mengeping PC 0 ya teman-teman. Kita ping PC 0 di PC 3 ping 92 16 12 terus 1. Oke. Nah, ini tuh berhasil ya teman-teman. Nah, sudah berhasil, kita close saja. Terus kita akan coba mengubah IP di PC 1, teman-teman. Kita ubah IP-nya, mohon maaf. Kita ubah IP-nya menjadi 34, teman-teman. Kita ubah jadi 34 ya. Kita akan mencoba mengeping PC 1, apakah bisa? Kita coba ya. 192, 16, 12, terus 34 ya teman-teman. Oke, kita enter saja. Nah, ini sudah tidak bisa ya teman-teman, sudah dipastikan tidak bisa karena IP-nya berbeda gitu. Oke teman-teman, kita ganti lagi ke IP yang tadi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba lagi teman-teman. Kita coba ping 192 16. Apakah bakalan bisa? 2 ya teman-teman. Nah, ini tuh sudah dipastikan bisa ya teman-teman karena IP-nya sama gitu. Jadi kesimpulannya, perangkat dengan IP dalam blok subnet yang sama dapat saling berkomunikasi. Yang PC 1, 2, 3 blok subnetnya sama, jadi bisa saling berkomunikasi antar perangkat satu dan perangkat lainnya. Kalau blok subnetnya berbeda, tidak dapat langsung berkomunikasi meskipun subnet max-nya sama. Subnet max itu yang mana sih, teman-teman? Nah, aku kasih lihat ya, subnet max itu seperti ini. Nah, yang ini ya, teman-teman. Ini tuh subnet max namanya. Oke. Jika subnet max-nya sama dari PPC 0 sampai PC 3 tapi IP-nya berbeda, itu tidak bisa saling ping, tidak connect gitu ya teman-teman. Jadi switch digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan router. Diperlukan untuk menghubungkan jaringan atau subnet yang berbeda. Seperti itu ya teman-teman. Kita akan lanjut membuat topologi seperti ini di sebelah kanan ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Kita membuat topologi seperti ini. Oke, kita tambahkan 3 PC. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tambahkan juga satu router di atas ya teman-teman, di sini. Ini router di sini. Terus kita tambahkan satu switch di sini. Nah, kita masukkan IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita kasih IP-nya dulu. Oke, untuk IP PC 4 kita kasih 192 16 12 terus 33 ya teman-teman. Oke. Jangan lupa ujungnya kita ganti jadi 224. Nah, ini tuh semuanya ya, guys. Semuanya diganti. Subnet max-nya diganti gitu. 92.
16 12 sorry, terus 34. Nah, jangan lupa diganti ini jadi 224. Oke. Satu 92, 16, 12, terus 35. Nah, seperti biasa ganti. Nah, seperti ini. Kita sambungkan semua PC ini ke switch ya teman-teman. Gunakan kabel yang gambar petir. Oke. Nah, seperti sorry. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ping PC 5 ya teman-teman. Kita masuk ke command prompt. Kita masukkan IP PC 5 ya teman-teman. Ping 192. Berarti PC 5 itu IP-nya 35 ya ujungnya. Oke, kita enter. Oh, salah teman-teman. Oh, benar. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti sudah benar ya teman-teman. Ini awalnya sih emang benar request timeout, tapi nantinya juga enggak. Nah, kalau sudah kita ping PC 4 di PC 5 ya teman-teman. Ping 192, 16, 12, terus 34 ya, 34. Oke. Nah, ini sudah dipastikan bisa ya teman-teman. Oke, kita close saja. Nah, kita masuk ke PC 4. Kita ping PC 3 ya teman-teman. Ping. Kita masukkan IP-nya PC 3. Terus 33 ya. Oke. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Tuh. Sudah replay. Itu tandanya sudah bisa. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sambungkan switch ini ke router ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita rapiin dulu ya. Biar bagus kelihatannya. Oke, kita masuk ke router. Kita masuk ke oke saja. Kita masuk face teman-teman. Nah, ini udah bisa. Interface G0/0, terus kita enter. Nah, kita masukkan IP ya teman-teman, 192, 16, terus 12, 30. Nah, 30. Terus kita masukkan subnet max-nya. 24. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung enter saja ya teman-teman. Kita coba lagi ya teman-teman. 19. Oh. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke PC 0.
kita masukkan default gateway-nya, kita masukkan 192, 16, 12, terus 30 ya teman-teman. Oke. Ini juga sama ya teman-teman. Ini juga semuanya kita ganti. Kita masukkan default gateway-nya 192, 16, 12, terus 30. Oke. Kita coba lihat dulu ya di sini. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita akan mencoba lagi untuk sebelah kanan, switch sebelah kanan. Apa ya tadi? Interface. Oh, sorry. Interface G0/1 ya. Gak salah. 0/1 enter, terus kita masukkan IP 192, 16, 12, 62 ya. Terus kita masukkan subnet mask-nya 255, 255, 255 sama 224. Oke, kita enter saja ya teman-teman. Nah, ini tuh tidak bisa ya teman-teman. Seperti ini ya, tidak bisa. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke PC 3, kita langsung ganti default gateway-nya jadi 192 yang tadi ada di router ya teman-teman, yang 62 ujungnya. 16, terus 12 sama 62. Nah, ini sudah kita ganti, kita tambahkan default gateway-nya semuanya ya. Kita ujungnya ganti jadi 62, 192, 16, 12, 62. Oke. Tambah yang ini juga 192, 16 plus terus 62 ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.